warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat JKN, ketemu lagi nih dengan saya Rifka Sarina selaku host dari podcast Obras, obrolan santai JKN. Nah, hari ini ada yang spesial nih, saya nggak sendiri. Hari ini saya membawa teman saya. Mungkin pasti Sobat JKN udah sering nih lihatnya di konten-konten media sosial kantor cabang Banda Aceh. Siapa lagi kalau bukan Cek Nawi? Halo, Coba. saya Cek Nawi. Iya, ini hadir hari ini Cek Nawi karena edisi khusus nih, pasti sangat spesial nih kalau ada Cek Nawi ya. Oke, Cek Nawi, apa kabar nih Cek Nawi? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita berdua nih bawain podcast Obras. Siap ya? Oke, nah Sobat JKN, selain ada Cek Nawi, udah pasti hari ini narasumbernya juga spesial nih. Siapa lagi kalau bukan Bang Roni Afrila. Oke. Hai Sobat JKN, sehat selalu ya Sobat JKN. Iya, oke, makasih Bang Roni. Nah, Bang Roni ini adalah koordinator dari apa sih? Mungkin bisa diperkenalkan aja langsung ya Bang Roni. Bang Roni ini sebagai koordinator apa nih di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh? Oke, silakan Bang Roni. Baik, terima kasih. Selamat pagi Cek Nawi. Sehat Cek Nawi ya? Alhamdulillah sehat. Kak Rifka juga semakin segar kayaknya pagi ini Kak ya. Masya Allah. Iya. Karena bertemu dengan Bang Roni makanya makin segar nih. Iya. Oke. Baik. Perkenalan diri ya dengan Bang Roni nih. Silakan Bang Roni. Ya, nama saya Roni Afrila, koordinator edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit kantor cabang Banda Aceh. Nah, jadi di setiap kantor cabang itu ada tim penanganan pengaduan peserta yang berfokus hanya di rumah sakit. Nah, kita ada 6 orang, 5 orang di kantor cabang dan 1 orang di kabupaten kota. Ya, demikian. Siap. Oke, Sobat JKN. Nah, itu tadi perkenalan sedikit nih dengan Bang Roni dan dari koordinator mengenai staf penanganan pengaduan ya, kurang lebih seperti itu ya Bang Roni ya. Oke, nah mungkin Cek Nawi kalau di rumah sakit ini cerita rumah sakit karena kebetulan Bang Roni memang bertugasnya itu menangani pengaduan dan pemberian informasi di rumah sakit. Ada pernah nggak ngelihat petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit Cek Nawi? Untuk selama ini sepertinya saya belum pernah ketemu ya secara langsung. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sehat ya, makanya nggak pernah ke rumah sakit gitu ya Cek Nawi. Alhamdulillah. Iya benar. Betul. Jadi kalau saya sendiri nih ada beberapa kali ke rumah sakit itu sering melihat petugas kita Bang Roni itu memakai rompi yang bertuliskan BPJS 1. Nah, itu Baroni ya, BPJS 1. Mungkin bisa dijelaskan nih Baroni, apa sih sebenarnya BPJS 1 itu? Atau itu ada singkatan atau ada hubungannya nggak? Ini mudah-mudahan nggak ada hubungan ya dengan yang terkait dengan pemilu atau pilkada baru-baru ini 1, 2 gitu ya. Oke, bisa di-spill nih Bang Roni, silakan. Benar sekali Kak Rifkah ya. BPJS 1 ini adalah sebuah singkatan dari BPJS Siap Membantu. BPJS Kesehatan Siap Membantu. Nah, itu Cik Nawi, BPJS 1, BPJS Kesehatan Siap Membantu. Nah, iya. Ya, BPJS gitu. Kesehatan Siap Membantu. Jadi kita melakukan kegiatan di rumah sakit, di setiap rumah sakit yang tentunya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta kita mudah mendapatkan kemudahan dan tentu untuk meningkatkan kepuasan peserta. Jika ada kendala-kendala bisa kita bantu menyelesaikan. Itulah disebut BPJS 1. Ya. BPJS Siap Membantu. Membantu peserta-peserta yang terkendala dalam mengakses layanan di rumah sakit. Oke, sangat membantu sekali ya, berarti apalagi sesuai dengan singkatannya nih, BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Benar. Udah pasti membantu peserta JKN yang ada di rumah sakit. Benar. Gitu ya Bang Roni ya. Mungkin dari Cik Nawi ada nih yang mau ditanyakan sama Bang Roni. Apa itu? Sebenarnya saya memang mau bertanya 1 atau 2 pertanyaan aja. Boleh lebih, boleh juga lah Cik Nawi. Boleh ya. Cik Nawi ya, lebih 2 Spesial Cik Nawi, ya. Terkait BPJS 1 itu, sejak kapan dia ada? BPJS 1 kalau kita melihat ke belakang di tahun 2017 itu sebenarnya sudah dibentuk
staf penanganan pengaduan peserta yang di rumah sakit. Oke, Nah, jadi ya. ini fungsinya adalah untuk mengelola pengaduan yang ada di rumah sakit, menindaklanjuti pengaduan peserta yang sedang berobat, misalnya terjadi keterlambatan dokter berpraktek ataupun obat kosong, antrian yang lama. Nah, ini sebelumnya memang sudah ada. Nah, di tahun 2023 petugas penanganan pengaduan ini di rebranding istilahnya menjadi BPJS 1 ya. Oke. BPJS 1, BPJS Kesehatan Siap Membantu. Nah, di sini ada perbedaan tugas sebenarnya. Perbedaan tugas yang ini lebih berfokus diantaranya dari 8 tugas pokok BPJS 1 ini ada dua, ya ada dua penambahan yang lebih mendetail gitu. Oke, Cek Nawi, sekarang nih pertanyaan selanjutnya yang akan kita sampaikan ke Bang Roni. Oke, Bang Roni, untuk petugas BPJS 1 ini sendiri itu keberadaan mereka itu apakah standby di rumah sakit atau apakah mereka itu berpindah-pindah apa dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Itu gimana, Bang Roni? Iya. Baik, untuk keberadaan petugas BPJS 1 sebenarnya semua rumah sakit itu kita tempatkan petugas BPJS 1. Ya, seluruh rumah sakit. Berapa rumah sakit kayak Banda Aceh 32 itu semuanya ada. Nah, tapi yang membedakan ada yang statusnya itu onsite, ada yang mobile. Nah, ngerti nggak Cenawi itu? Apa Mobile, onsite, apa iya. mobile? Itulah yang saya nggak Bisa bahasa ngerti Inggris itu. kan, Cenawi? Masalahnya saya yes or no aja yang saya punya. Oh iya nih, mau coba Iya, Bang Roni. iya. Bisa di-spill nih, Cenawi nggak paham tuh apa itu mobile, apa onsite itu. Coba Iya. silakan Bang Roni. Ya, gini Cek Nami. Jadi yang dikatakan dengan onsite itu, jadi keberadaan petugas BPJS 1 ini memang standby di rumah sakit. Artinya dari pagi sampai Jam pelayanan itu ada di rumah sakit. Jadi itu nanti ditentukan sesuai dengan ketentuan kasus di atas 18.000 per bulan ya. Kalau rumah sakit itu dengan kasus 18.000 atau lebih per bulannya, nah maka itu layak untuk kita onsite-kan gitu. Nah, kalau yang mobile ini tentu ada jadwal masing-masing dengan petugas masing-masing. Ya, 3 atau 4 rumah sakit lah satu petugas. Nanti sesuai jadwal teman-teman ini mengunjungi vaskesnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti petugas sedang berada di rumah sakit A, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang memang harus diselesaikan di rumah sakit B, bisa saja berpindah lokasinya ke rumah sakit B. Itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan lah, kita situasikan. Berarti solusinya misalnya apa yang sifatnya tadi mobile itu berarti misalnya nih ada seperti yang memang sudah disampaikan oleh Baroni tadi yang sifatnya urgent gitu kan. Nah, kalau untuk menghubungi atau bisa dihubungi nggak, kan sifatnya mobile tadi, bisa nggak dihubungi secara cepat gitu? Iya, benar. Jadi di setiap rumah sakit itu, di setiap rumah sakit kita menyediakan poster BPJS 1 dan di poster itu tersedia nomor HP yang bisa dihubungi. Baik itu nomor HP rumah sakit maupun BPJS nomor HP BPJS 1 ya. Yang mengelola rumah sakit tersebut. Berarti walaupun yang sifatnya mobile yang sifatnya mobile yang tidak standby di satu rumah sakit, petugas BPJS 1-nya itu siap loh kalau dihubungi gitu via nomor telepon yang sudah tertera ya di rumah sakitnya ya Bang Roni ya. Oke, kita lanjutkan nih Cik Nawi, pertanyaan untuk Bang Roni. Kalau tadi kita udah sedikit nih berbicara mengenai BPJS 1 secara umum, apa itu BPJS 1, sejak kapan ada BPJS 1, kemudian apakah petugasnya itu mobile atau onsite gitu ya Bang Roni ya. Nah, tugas dan fungsi dari BPJS 1 ini sebenarnya apa aja sih Bang Roni? Mungkin bisa diuraikan nih. Ya, tugas dan fungsi BPJS 1 ini sebenarnya ada 8.
8 dari 2017 itu sebenarnya memang udah ada ini tugas BPJS 1 mengelola pengaduan. Nah, di tahun 2023 itu kan terjadi penyesuaian, rebranding gitu ya kan. Jadi di antara 8 itu ada 2 yang menjadi fokus, yang membuat tugas itu semakin fokus gitu. Ada penambahan di awal Bang Roni sampaikan benar, gitu ya, ada penambahan tugasnya. Ada penambahan tugasnya yang bertujuan memang untuk mengawal kepuasan peserta ini, kepuasan dan kemudahan peserta. Itu yaitu kegiatannya yang pertama sibling dan sibling dan customer visit namanya. Boleh mungkin bisa di spill satu-satu nih sibling, apa itu ya sibling ya? Apa itu sih? Tahu Jenawi sibling? Udah tahu nggak? Belum ya? Saya yang tahu cuma sableng kayaknya. Apa itu ya? Sableng doang saya. Iya ya. Aduh, Jenawi ya. Ini sekarang dapat pengetahuan baru.